Selamat datang di SMP Negeri 18 Surakarta, tempat di mana potensi generasi muda dipupuk dan ditumbuhkan untuk menjadi insan yang cerdas, berkarakter, dan berprestasi. SMP Negeri 18 Surakarta terletak dengan lokasi strategis di Jalan Gunung Slamet, Sukorejo RT 2 RW 19, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kami bangga dengan berbagai prestasi yang telah diraih, baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Berbagai kegiatan akademik dan non-akademik, seni, olahraga, dan karya inovatif menjadi bukti nyata keberhasilan sekolah ini. SMP Negeri 18 Surakarta dilengkapi dengan fasilitas lengkap, mulai dari ruang kelas yang nyaman, laboratorium sains, perpustakaan digital, hingga lapangan olahraga yang representatif luas dan lengkap. Kami juga memiliki berbagai program unggulan yang mendukung pengembangan karakter dan kemampuan siswa, seperti kegiatan rohani setiap hari Selasa, untuk membentuk spiritualitas dan nilai-nilai keimanan siswa. Kegiatan literasi setiap hari Rabu, yang bertujuan meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi siswa. Kegiatan Jumat Religi, Jumat Sehat, dan Jumat Bersih, di mana siswa diajak untuk menjaga kebugaran, memperdalam keagamaan, dan peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dengan visi mencetak generasi berkarakter dan berprestasi, SMP Negeri 18 Surakarta terus melangkah maju dengan misi membangun budaya belajar yang kreatif dan berwawasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Endang Puji Rahayu, Kepala SMP Negeri 18 Surakarta, menyambut dengan penuh syukur dan bangga atas terlaksananya program Adiwiyata di sekolah kami. Program ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam menciptakan generasi yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kami tidak hanya mendidik siswa untuk cerdas secara akademik, tetapi juga mengajarkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan yang memiliki kepekaan terhadap kelestarian lingkungan. Melalui program Adiwiyata, kami telah mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan lingkungan sekolah yang berkelanjutan. Program Adiwiyata di sekolah kami berfokus pada 6 aspek utama. Pertama, konservasi air melalui sumur resapan. Cara membuat lubang biopori sebagai sumur resapan adalah: pertama, menyiapkan pralon, dipotong per 20 cm. Kedua, melubangi tutup pralon. Ketiga, menyiapkan lubang di tanah sedalam 1 meter. Kemudian memasang pralon YG sudah disiapkan di lubang tanah. Terakhir, mengisinya dengan sampah organik, rumput 2 kering. Biopori bermanfaat untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Pemanfaatan limbah air wudhu dan limbah air AC untuk menyiram tanaman. Jumlah siswa muslim di SMPN 18 Surakarta sekitar 400 orang. Apabila sholat duhur berjamaah, air yang digunakan untuk wudhu bisa mencapai 240 liter. Limbah air wudhu tersebut apabila hanya langsung dibuang ke saluran pembuangan akan menjadi kurang bermanfaat, sehingga di SMPN 18 Surakarta air tersebut ditampung untuk dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar sekolah. Pemanfaatan air limbah AC. 1. Penampungan air limbah AC. 2. Memanfaatkan air tersebut untuk menyiram tanaman. Kedua, konservasi energi dengan meminimalisir penggunaan kipas angin, lampu, dan AC. Kami menerapkan berbagai program konservasi energi yang inovatif. Setiap ruangan kelas kami dirancang untuk memaksimalkan pencahayaan alami melalui jendela besar dan ventilasi yang optimal. Desain ini memungkinkan kami mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Program Jehemat Energi, Terang Bermanfaat, ini menjadi gerakan keseharian kami. Para siswa aktif sebagai Duta Hemat Energi yang bertugas memastikan penggunaan listrik secara efisien. Mereka bertanggung jawab mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Kami juga mengoptimalkan ventilasi udara di setiap kelas dan sirkulasi udara dari luasnya SMP Negeri 18 Surakarta, sehingga meminimalisir penggunaan kipas angin di setiap kelas. Selain itu, kami juga selalu membersihkan rumah lampu secara berkala agar tetap bersih, terhindar dari konsleting, dan cahaya lampu dapat terang maksimal. Ketiga, pengelolaan sanitasi dan drainase yang terintegrasi. Kami membentuk Pokja Pengelolaan Sanitasi dan Drainase yang bertugas untuk menjaga kelancaran sistem drainase di sekolah. Dengan kerjasama yang solid antara siswa, guru, dan staf, kami memastikan saluran air tetap bersih dan tidak tersumbat. Keempat,
pengelolaan sampah melalui bank sampah sekolah, Bank sampah, SMPN 18 Surakarta yaitu Delaskas Sreget, Senang Resik Gumerga ing Pangurip, menjadi pusat kegiatan pengolahan sampah kami. Di sini, setiap kelas memilah sampah plastik masing-masing kemudian dijual ke pengepul sampah. Uang hasil penjualan akan menjadi tabungan yang dapat dikelola secara mandiri oleh setiap kelas. pembuatan pupuk kompos, Cara membuat kompos cair yaitu, pertama siapkan sampah daun yang akan diproses menjadi kompos. Kedua, potong-potong kecil, agar mudah terurai. Ketiga, masukkan potongan sampah daun ke dalam tong komposter. Siapkan juga larutan M4 dan air sebagai starter. Keempat, semprot atau percikan larutan starter ke atas tong komposter yang sudah berisi potongan daun. Kelima, tutup rapat tong komposter, dan biarkan selama 1-2 minggu di tempat yang gelap. Keenam, pindahkan cairan kompos ke dalam ember tersaring. Ketujuh, kompos cair siap dipanen. dan program 1 hari tanpa sampah plastik. Program 1 hari tanpa plastik di SMPN 18 Surakarta dilaksanakan setiap hari Jumat. Semua kantin wajib menjual makanan yang bebas sampah plastik sekali pakai. Tujuannya adalah untuk mengurangi produksi sampah plastik di SMPN 18 Surakarta. Kelima, program penanaman dan pemeliharaan pohon yang melibatkan seluruh warga sekolah. Di SMP Negeri 18 Surakarta, kami melibatkan seluruh siswa-siswi dalam kegiatan penanaman pohon di area sekolah. Setiap pohon yang kami tanam memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas udara, mengurangi polusi, serta memberikan manfaat edukatif bagi siswa untuk lebih mencintai alam. Untuk tahun ini kami menanam toga, tanaman obat keluarga, dan pemindahan bibit lidah buaya. Setelah penanaman, pemeliharaan pohon menjadi tanggung jawab kami bersama. Selain itu, Pokja kami juga memberikan nama pada setiap tanaman agar seluruh warga sekolah dapat mengetahui nama tanaman tersebut. Dan keenam, berbagai inovasi lingkungan seperti pembuatan teh dari bunga telang. Prosedur pembuatan tribuntel, teh dari bunga telang, adalah sebagai berikut. Pertama, petik bunga telang. Kedua, cuci bunga telang hingga bersih. Tiga, keringkan bunga telang. Manfaat: menurunkan demam, memperlancar pencernaan, menjaga kesehatan kulit dan rambut. Keripik gedebok pisang dan inovasi yang lainnya. Prosedur pembuatan keripik gedebok pisang adalah sebagai berikut. 1. Menebang batang gedebok pisang. 2. Memotong batang gedebok pisang. 3. Mencuci batang gedebok pisang yang sudah dipotong. 4. Meniriskan batang gedebok pisang yang sudah dipotong dan dicuci. 5. Meracik dan membumbui batang gedebok pisang dipotong dan dicuci. 6. Menggoreng batang gedebok pisang yang sudah dibumbui. 7. Mengemas batang gedebok pisang yang sudah digoreng. Manfaat: sumber serat, sumber vit A, B, C, membantu detoksifikasi sistem pencernaan. Prosedur pembuatan pentas dalang, pembuatan kertas daur ulang, adalah sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan sampah kertas bekas. Kedua, memilah kertas bekas. Ketiga, memotong kertas bekas menjadi potongan kecil-kecil. Keempat, campurkan kertas bekas dengan air sehingga menjadi bubur kertas. Kelima, blender bubur kertas agar hasilnya lebih lembut. Keenam, siapkan cetakan kertas ukuran A3, A4, A5 sesuai kebutuhan. Ketujuh, keringkan kertas yang sudah dicetak. Prosedur dalam pembuatan jamu toga ini adalah sebagai berikut. Pertama, memanen toga yang sudah siap panen. Kedua, mencuci toga hingga bersih. Ketiga, memotong toga menjadi potongan seukuran ruas jari. Keempat, mengeringkan toga di bawah sinar matahari. Kelima, mengemas toga yang sudah kering.
Keenam, merebus toga. Kemudian, menyajikan toga. Manfaat, sebagai minuman kebugaran, ramuan untuk gangguan kesehatan ringan, dan meningkatkan gizi. Prosedur dalam pembuatan teh pucuk merah ini adalah sebagai berikut. Pertama, petik daun pucuk merah terlebih dahulu. Kedua, cuci daun pucuk merah hingga bersih. Ketiga, jemur daun pucuk merah dengan sinar matahari. Keempat, mengemas daun pucuk merah yang sudah kering. Kelima, rebus daun pucuk merah yang sudah dikeringkan. Kemudian, teh pucuk merah siap disajikan. Manfaat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi masalah pencernaan, dan menurunkan tekanan darah. Prosedur pembuatan nata dahlia, nata de coco dari lidah buaya, adalah sebagai berikut. 1. Memanen lidah buaya. 2. Mengupas dan mengambil daging lidah buaya. 3. Memotong kotak-kotak daging lidah buaya. 4. Mencuci daging lidah buaya yang sudah dipotong. 5. Merebus daging lidah buaya yang sudah bersih. 6. Mencampur lidah buaya dengan sirup. 7. Mengemas lidah buaya, siap disajikan diminum. Manfaat, mengurangi risiko MAC, menjaga kesehatan kulit, dan menjaga kekebalan tubuh. Kesuksesan program ini tidak terlepas dari dedikasi dan kerja keras seluruh warga sekolah, para guru, staf, siswa, dukungan orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Kami juga berterima kasih atas bimbingan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan Dinas Lingkungan Hidup yang telah mendampingi kami dalam mengembangkan program Adiwiyata. Melalui video ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk melihat bagaimana SMP Negeri 18 Surakarta berkomitmen dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau, bersih, dan berkelanjutan. Semoga upaya kami dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain dalam mengembangkan program peduli lingkungan. Bumi adalah warisan untuk generasi mendatang. Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan lingkungan kita, dimulai dari lingkungan sekolah tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.